Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Agenda rapat malam ini pembahasan tentang tindak lanjut sosialisasi yang berkaitan dengan naskah ISOWE, pengumpulan naskah ISOWE 2022. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama, Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara malam ini, meeting kita malam ini lancar dan ISOWE bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mendengar pengarahan dari Pak Rafiq, kemudian nanti Pak Ketua. Monggo Pak Rafiq, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, yang kami hormati teman-teman semua. Sebenarnya ini kan teman-teman direktorat juga saya undang Mas Papa itu, cuma kayaknya belum bergabung dengan kita ya. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sampai saat ini memang anggaran di Kementerian Agama itu masih diblokir. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penganggaran itu bayangan kita itu masih di angkasa lah, katakanlah begitu. Makanya saya juga menunggu itu surat yang diusulkan oleh Mas Fajar itu sudah ditandatangani Pak Direktur apa belum, karena itu juga menjadi landasan kita terkait dengan pelaksanaan AIS. Kemudian jadi kalau misalnya nanti ini pahitnya, jadi kalau misalnya memang anggaran tidak ada, berarti teman-teman panitia kemungkinan besar tidak bisa dikumpulkan di suatu tempat. Nah, makanya kita harus pakai plan A, plan B, plan C, bahkan sampai plan D. Nah, plan D itu apa? Atau plan C itu apa? Ya mungkin diundur, katakanlah begitu ya. Jadi ada plan A, plan B, dan plan C. Karena memang teman-teman di pusat pun sampai saat ini juga agak kerepotan karena DIPA itu masih diblokir sama Menteri Keuangan. Mungkin lebih fokus bayar tukin itu ya, THR itu mungkin sekarang itu lagi fokus bayar THR secara nasional itu, sehingga kita persiapannya ya menyesuaikan kondisi yang ada di direktorat. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan keinginan teknologi yang kita pakai, itu pun juga sangat terkait dengan anggaran, yang terkait dengan DIPA, karena kalau kita mengandalkan server yang ada di Kementerian Agama, katakanlah yang diberikan oleh Mas Papai, itu tidak memadai kalau kita mau melakukan metaverse, walaupun rasanya rasa Zoom, itu tetap kita juga tidak mampu. Bahkan mungkin kalau pakai server itu pun, kalau kita pakai Zoom juga, kalau Zoom kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau Zoom itu kan tergantung pada istilahnya bandwidth masing-masing teman-teman semua kan, tergantung itunya. Itu yang terkait dengan teknologi. Nah, oleh karena itu mungkin persiapan pada malam hari ini kita ada plan A, plan B, dan plan C, atau bahkan plan B gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita kan pengennya kan yang kemarin itu ya, kita memakai ballroom, kemudian teman-teman sudah familiar terkait dengan terkait dengan ARUM atau madrasah lain atau metaverse tapi rasa Zoom. Karena teman-teman juga harus latihan. Kemarin kan sebenarnya waktu peringatan Nuzul Quran yang dengan Pak Direktur itu sebenarnya kita mau mencoba itu, tapi karena pemain intinya itu kan belum
belum familiar ya. Ya, kalau pemain intinya aja belum familiar, apalagi yang mengikuti ya itu. Jadi bahkan nanti khawatirnya itu justru kawan-kawan itu riweuh di teknisnya, jadi tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Di samping itu juga memang server di Kementerian Agama kemarin kita coba itu memang ada ya tidak memenuhi syarat lah metaverse ya metaverse karena memang itu memerlukan bandwidth yang sangat kuat ya kemudian juga server yang sangat kuat. Nah harapan kita memang di kontrak antara Kementerian Agama dengan kita maksudnya Direktorat GPK dengan Telkom itu kita menggunakan server cloud atau cloud server. Karena itu mungkin kita membahas mungkin perencanaan sebagaimana kita progres yang terakhir, kemudian kita buat plan A, plan B, dan plan C, atau bahkan sampai plan yang B, katakanlah. Nah, kecuali misalnya kawan-kawan berjibaku tetap di tanggal 18, tapi yang penting tetap harus ada surat dari Pak Direktur. Jangan sampai kita melakukan kegiatan sementara surat yang ditandatangani Pak Direktur itu belum ada. Makanya ini Mas Fajar sudah gabung ya, nanti bisa cerita terkait dengan itu suratnya apakah sudah ditandatangani Pak Direktur apa belum. Itu menjadi dasar hukum kita pelaksanaan ISO yang kedua ini. Barangkali itu ya dari saya. Memang kita harus realistis juga dalam melihat ini, karena teman-teman di pusat pun juga sekarang lagi ya bukan oleng lah bahasanya, ya masih menunggu lah bahasanya begitu ya, karena memang pipanya masih diblokir. Bahkan ya, dana pos itu pun memang sudah rame-rame ingin mencairkan, tapi itu masih dalam proses karena memang pipanya belum dibuka blokirnya. Mungkin teman-teman daerah kan mungkin nggak paham itu diblokir apa enggak itu kan nggak paham, yang di pusat ini paham. Barangkali itu ya. Jadi fokus malam hari ini kita progress report seperti apa, kemudian kita mencari kemungkinan-kemungkinan. Barangkali itu dari saya, Mbak Amel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rafiq. Ya, selalu ada hikmah di balik suatu kejadian ya Bapak. Nanti insya Allah kita bisa. Suaranya Mbak Amel nggak keluar. Ya, terima kasih Pak Rafiq. Alhamdulillah, saya malah kok alhamdulillah ya. Karena berkeyakinan bahwa selalu ada hikmah Pak. Dengan apapun kejadian gitu ya. Ternyata anggaran masih diblokir dan ini jadi tantangan kita semua bagaimana ini entah nanti bisa mudah-mudahan tetap bisa terselenggara gitu ya Pak ya. Berarti simpulannya kita nanti bicara tentang progres dan kemudian berikutnya mudah-mudahan nanti jawaban tanda tangan Pak Direktur ini jadi penguat ya Pak. Kalau misalnya berarti simpulannya gini, kalau Pak Direktur nanti tanda tangan surat itu kita akan cari cara gitu ya Pak supaya ini tetap terselenggara gitu ya kira-kira. Siap. Baik, selanjutnya matur nuwun Bapak. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Yitman, monggo Pak Yitman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI, yang terhormat Bapak Ainur Rafiq selaku Kasubdit Bina GTK MTS MA dan teman-teman panitia ISO 2022 yang saya hormati pula. Langsung saja kita membahas progres yang pelaksanaan ISO ya. Yang saya sendiri memang sampai saat ini yang masih mengganjal itu yang pertama terkait saya share aja ya, mungkin nanti kita bisa brainstorming tentang permasalahan yang ada ya. Permasalahannya ada, baru kita nanti menyusun skenario yang akan kita laksanakan. Mungkin itu ya. Yang pertama tadi terkait dengan anggaran dan lain sebagainya yang itu sangat mempengaruhi kita dalam pelaksanaan ISO 2022 ini.
tadi sudah disampaikan oleh Pak Rofik. Yang kedua yang menurut saya juga penting, ini terkait sampai saat ini baru ada satu peserta yang mendaftar satu peserta yang mengirim tautan itu. Bisa jadi ini karena memang kita selama ini sosialisasinya kurang ya, kurang masif. Terus kita juga persiapan untuk sosialisasi waktu juga agak molor, sehingga ini baru satu peserta yang saya cek itu baru ya satu peserta yang masuk ya. Terus yang berikutnya ini juga terkait dengan kejelasan narasumber ya. Narasumber dari luar negeri ya. Ini narasumber dari luar negeri, nanti mungkin Pak Sebron kalau sudah bergabung bisa menyampaikan progresnya seperti apa mereka sudah siap atau bersedia untuk pelaksanaan ISO 2002 ini. Ini yang menurut saya jadi catatan saat ini terkait dengan pelaksanaan ISO 2022 nanti. Dari tim Madaris tadi siang beberapa rekan sudah mempersiapkan terkait dengan keterbatasan peserta, Pak. Tadi mungkin Mbak Amel atau Mbak Anis bisa menceritakan lebih lanjut terkait dengan sosialisasi yang akan kita laksanakan berdasarkan rapat Madaris tadi, Mbak Amel atau Mbak Anis. Ini untuk baik. memulai sosialisasi ini. Monggo. Oke, baik. Sebetulnya kita mungkin kalau kita mikir yang terjelek itu boleh nggak sih Pak? Pak Rofik, menurut Pak Rofik boleh nggak kita mikir ini misalnya nanti sampai waktunya ternyata anggaran masih diblokir? Oh, boleh banget. Makanya tadi saya sampaikan Boleh ya? seperti itu. Siap. Boleh banget ya. Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman memutuskan dulu tetap lanjut walaupun tidak ada anggaran. Kalau tetap lanjut walaupun tidak ada anggaran, langkah kita lebih enak gitu. Maksudnya apa yang kita tadi rencanakan untuk melakukan sosialisasi, saya kira GTK pun bisa membantu tentang surat ke Kanwil ya Pak untuk menarik peserta, insya Allah kan Ya, legal BPK formalnya lah bisa membantu. istilahnya. Ya, legal formalnya bisa membantu. Kemudian yang penting ini tetap terselenggara, kita menggunakan sumber daya kita yang ada. Misalnya Madrasah Berbagi, Zoom siap, berarti kita pakai Zoom, misalnya seperti itu. Intinya ISO ini tetap berjalan. Kalau teman-teman sepakat ini tetap berjalan, maka langkah berikutnya akan enak gitu. Ada atau tidak ada anggaran. Jadi kita ngomongnya nggak ada anggaran ini. Nah kalau teman-teman sepakat kita jalan. Dan rencana yang sudah kita bikin untuk sosialisasi, insya Allah tetap langsung bisa kita laksanakan, langsung bisa kita eksekusi gitu. Dan semuanya kita berjalan pakai online. Gitu. Kemudian keputusan tentang pembicara mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Seprion ya. Nanti pembicara yang sanggup itu ada berapa ya itu yang kita gunakan gitu. Saya berpikirnya itu sih Pak Yudman. Nah kalau misalnya kita oke, yes sepakat ini tetap jalan, nanti insya Allah tanggal 23 kita akan ada sosialisasi. Rencananya kita tadi seperti itu. Dan legal formal kita minta bantuan GTK untuk share ke seluruh provinsi, paling tidak nanti ada setiap jenjang itu ada 10 guru yang minimal 10 guru setiap jenjang di setiap provinsi. Kalau misalnya di jenjangnya 5 atau 6 sampai pengawas ya berarti ada 60 orang per provinsi gitu yang mewakili dulu. Kira-kira seperti itu sih rencananya. Saya kembalikan ke Pak Yetman. Oke. Ya, berarti kita mulai dari skenario terpahit ya.
skenario terpahit bahwa anggaran ada tidak adanya anggaran, acara ISO tetap berjalan. Itu nggih. Terus yang kedua, ini untuk memobilisasi peserta, ini nanti kita akan meminta permohonan ke Kanwil untuk mengikuti kegiatan ISO. Terus ini Pak, yang menurut saya waktunya kira-kira mau tetap sesuai skenario tanggal 18 atau mau kita undur? Apa tetap berjalan sesuai? Ini waktu, karena kita kan kalau saya share ini ya, waktu kita untuk mengikuti, untuk melaksanakan ISO kan sangat mepet nggih. Nanti saya share yang gambarnya ya. Coba saya buka lagi. Ini ya. Nah, ini. Ini aslinya kan kemarin kita tanggal 25 itu deadline pengiriman naskah. Berarti kalau hitungan tanggal 25 tinggal 5 hari lagi. Ternyata yang mengirimkan naskah itu baru 1 orang. Maka rencananya kemarin dari beberapa teman masukannya kita undur tanggal 30 April. Terus berarti seleksi naskahnya jadi mundur tanggal 5 sampai 6 Mei, pengumumannya tanggal 9 Mei, terus persiapan ISO ini pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. Nah, cuman untuk ini apa kira-kira kita tadi mau kita sesuaikan dengan ini pelaksanaan tanggal 18 dan 20 atau kita undur kegiatannya, Pak? Gimana ini? Mau tetap sesuai schedule? Untuk ini udah tersosialisasi belum, Pak? Kalau saya Apakah sudah di status itu kan, terus di kalau Facebook. udah kesebar ya sebaiknya tetap jalan, Pak. Kalau sudah kesebar loh ya, Pak. Kalau belum bisa aja diundur. Dan itu kalau pengunduran itu tanpa ada belum disebar itu nggak begitu ini banget ya. Tapi kalau udah kesebar, khawatir kelihatan banget kita nggak profesional gitu. Nah, ya kan, nggak konsekuen dengan waktu kita. Sebenarnya tetap jalan aja walaupun medianya yang berbeda mungkin. Ya kan, tadi kalau misalnya plan B-nya kan nggak ada anggaran, tetap jalan sesuai schedule, mungkin kembali ke ISO sebelumnya, paling pakai Zoom dan sebagainya. Ya kan Pak, tapi tidak di tempat masing-masing tanpa dikumpulkan kita. Mungkin gitu. Dari jarak aja ya, semuanya online ya. Iya, kan kita online ya, dan itu pun sebenarnya nggak masalah Pak, cuman Zoom ya. Karena kita kan sering Zoom dengan kapasitas yang banyak pun tetap lancar-lancar saja walaupun di rumah masing-masing. Cuman ada catatannya Pak, harus ada backup-backupan. Dalam artian gini, kalau yang tampil nanti itu sesuatu yang krusial, misalnya ada MC ataupun pemakal ataupun yang moderator yang itu kemungkinan sinyalnya kok kebetulan dia jadi moderator tapi kok mengkhawatirkan sinyalnya, ya nanti ada backup-annya. Misalnya Bu siapa nanti di backup dengan ini, kalau misalnya tiba-tiba terlempar ini harus segera masuk menggantikan. Itu plan ininya Pak, skenario catatannya kalau menggunakan yang Zoom tadi. Karena kita tidak tahu daerah masing-masing apakah sinyalnya sinyal di masing-masing daerah kan tidak sama gitu. Itu kalau menurut saya Pak.
Kalaupun nggak ada anggaran. Tapi kalau harus dipaksakan dengan ballroom, saya malah tambah nggak yakin, Pak. Khawatir karena ballroom itu harus menggunakan sinyal yang sangat kuat. Terbukti kemarin itu kadang suara hilang, kadang sinyal itu penting banget di ballroom karena kita akses terus ke server itu. Itu sih Pak catatannya. Oke. Kalau dari saya, kalau harus pakai Zoom dan kita tidak dikumpulkan itu harus ada backup-an di masing-masing petugas. Siapa yang membackup ini, siapa yang membackup itu, ngeten niku, Pak. Itu masukan dari saya. Monggo yang lain. Oke. Ya kita tetap ya. Artinya saya pun berpikirnya tetap lah. Misalkan dalam bayangan saya, misalkan nanti kok sampai waktu yang ditentukan pemangkalan hanya sedikit gitu kan, maka saya akan memaksa redaktur jurnal Madaris itu harus jadi pembicara. Kalau misalkan sampai hari Siap. sampai ini, Teman-teman siap insya Allah. iya, kalau sampai ini kok acara ini kan karena perhitungan saya, misalkan ini waktu sampai tanggal 30 April, itu kan berarti hanya ada waktu 10 hari untuk sosialisasi ya. 10 hari untuk sosialisasi, maka nanti kan makalah itu tidak harus dalam bentuk hasil penelitian, bisa nanti opini ya, bisa nanti opini apa saja lah ya itu. Opini saya boleh ngirim ya? Ya boleh, karena memang waktu untuk misalkan mereka mereka membuat misalkan penelitian dalam waktu 10 hari tentang ini, tentang digitalisasi mater, sampai waktunya sangat mepet ya. Maka bisa jadi nanti kita alternatif pakai yang model artikel populer atau esai itu. Kalau itu nanti tidak ada, maka nanti dari redaktur jurnal Madaris atau teman-teman kita bagi untuk menjadi pembicara di kegiatan ini. Itu berarti tetap berjalan sesuai rencana, tapi memang tadi Pak Syarif juga kemungkinan besar Zoom ya. Kemungkinan begitu besar kita tetap menggunakan Zoom itu. Berarti itu ya. Apapun yang terjadi. Itu plan D ya. Ya, yang intinya plan D-nya tuh nanti, semua redaktor. Ya semoga plan A tetap jalan gitu. Ya. Berarti kita saya lanjutkan yang slide-nya tadi. Ini ya, tadi ini kan usaha, permohonan ke kami kan usaha ya. Kalau misalkan ini tidak berhasil, maka nanti panitia menjadi pembicara ya. Panitia bisa jadi ya jurnal Madaris, bukan hanya jurnal Madaris, teman-teman di panitia pun bisa berbicara tentang digitalisasi madrasah ini. Itu ya. Terus berarti waktu tetap ya. Tetap. Narasumber dari luar negeri mungkin bisa dikurung Pak Seprion, mungkin nanti bisa ngisi di situ Pak. Pak Seprion ya. Maksudnya progresnya bagaimana gitu. Perlu disampaikan di grup atau di situ nggak apa-apa. Kalau settingannya itu Zoom kemungkinan agak lebih mudah kayaknya untuk mencari. Ya. Kemarin kan ya waktu berbagi juga banyak yang dari luar negeri ya. Kalau kemarin itu kan kita dapat karena itu dia share hasil penelitiannya dia gitu. Jadi dia memang butuh juga untuk berbagi hasil penelitiannya. Yang kemarin kan yang gitu toh. Yang waktu ISO 1 ya. Mungkin kalau nanti terpaksanya nggak dapat ya kita cari yang penelitian tentang digital atau metaverse gitu ya. Kemudian kita minta dia bicara. Siapa tahu aku ngerti ya. Beberapa tema yang diangkat di ISO 2021 kan sebetulnya ada tema-tema digital ya.
atau kita tawarkan mereka untuk mengirimkan di ISO 2002 ini. Yang Gimana? apa? Yang Apa? Yang mana? makalah-makalah proceeding itu kan beberapa tema itu juga sudah mengangkat tentang digitalisasi madrasah. Pemaparan digital. Oh iya, boleh. Nah, misalkan mereka suruh memperbaiki dan mengirim ulang di ISO 2022 ini gimana? Iya, nggak apa-apa. Ini Nggak kan apa ya? tetap kita share ke sana kan? Iya, oke. Nah, nanti untuk meyakinkan teman-teman, ini mungkin sekaligus saya sampaikan ya. Sampai saat ini pengajuan proceeding ISB-nya kan belum muncul, kita belum diverifikasi dari Perpusnas, tapi nanti saya dan Mas Gilang rencananya, pokoknya proceeding kita upload saja secara online sambil menunggu proses pengajuan ISBN. Jadi daripada kita tunda-tunda, terus kita menanti dari Perpusnas juga belum verifikasi, karena kata Mas saya juga butuh waktu 3 minggu lah. Dari itu saya telepon ke sana pun belum ada tidak diangkat-angkat. Terus ya itu tak pikir saya sama Mas bilang, udah Mas gini aja, nanti proceedingnya kita online-kan dulu aja sambil menunggu ISBN itu muncul. Karena nanti kalau terlalu lama juga nantinya kita jenuh juga dengan proceeding itu. Nanti kalau sudah di-share di online itu kan nanti bisa sebagai bukti bahwa proceeding itu sebetulnya sudah selesai, tinggal menunggu pengajuan ISBN-nya. Itu yang terkait nanti misalkan di grup ada pertanyaan tentang proceeding ya, kelanjutan dari proceeding itu, maka kita sampaikan nanti mau di-upload secara online dulu sambil menunggu nomor ISBN-nya muncul. Itu insya Allah Mas Gilang sudah siap, atau mungkin nanti Pak Sarif bisa membantu men-setting di online-nya ya. Karena Pak Gilang, sebetulnya Pak Gilang siapnya habis Lebaran, tapi udah Mas Gilang nanti saya diajari saja linknya, nanti kalau itu nanti saya upload nggak apa-apa. Nanti kalau ada beberapa teman yang bisa membantu menguploadkan di online-nya, nanti kita bisa bekerja sama untuk itu. Itu nggih. Jadi misalkan nanti pahitnya di sini di peserta itu terbatas, maka setelah permohonan kamil kok masih minim, maka nanti dari panitia terus ini pemakalah ISO ya, proceeding ISO ya. ISO itu yang layak bisa dikirim ya. Diperbaiki untuk dijadikan makalah di tahun 2022 ini. Oke. Yang lain mungkin ada masukan? Ada Pak Fajar? Pak Fajar? Tadi kayaknya ada masuk Mas Fajar. Nambah Pak Yitman. Ya. Untuk sebelum Pak Fajar, untuk sosialisasi kita akan selenggarakan hari Selasa tanggal 23 April 2022. Sosialisasinya nah, jadi ya 23 hari apa? Hari apa sekarang? Hari Selasa Bapak Desinti? 23. Iya. 23 Sabtu. Sorry. Salah. Itu maksud saya. 26. Oke. Astagfirullah, sudah ingat libur aja Pak. Ini pas libur kan? 26. Iya, pas hari pertama libur ya? Iya, 26 itu. Ya, insya Allah 26 April. Ya, pagi dari jam 8 sampai jam 13. Ya. Berarti ini kan tinggal pengajuan surat ke direktur ya untuk menyampaikan ke Kanwil nggih, sosialisasi ISO ini ya. Sesuai prosedurnya gimana itu ke Pak Rofik biasanya Pak untuk ke Kanwilnya Pak? Buat surat kayak kemarin aja.
Tapi yang penting gitu. Kita buat Jadi yang surat. penting ini ya. surat ini dulu, surat yang Mas Fajar itu kita cek Hmm. itu sudah di TTE sama Pak Direktur apa belum. Kalau misalnya belum, sekalian itu saya nggak tahu itu kepada YTH-nya kepada apa kemarin saya lupa itu nggak ingat sih surat isi suratnya itu apa kepadanya itu kepada siapa gitu. Nggih. Mas Fajar mungkin yang Nggih. ingat ya teksnya kayak apa. Pak Fajar. Kalau misalnya itu belum berbunyi seperti yang Mbak Amel sampaikan, mendingan dilampirkan aja itu, lampiran surat itu. Ya, kalau misalnya yang surat yang kemarin dimintakan TTE itu ditujukan kepada Kakanwil di seluruh Indonesia. Kalau ini belum mengarah ke sini, Pak, belum mengarah ke sosialisasi ini, karena ini kan baru tadi ya, suratnya itu yang ke direktur kalau nggak salah sudah seminggu yang lalu ya. Tadi Pak Fajar sudah masuk, kok nggak ada lagi? Oh, iya. Ini ada Pak Fajar tuh. Oh iya. Pak Fajar. Assalamualaikum. Kedengaran ya suaranya enggak? Ya, aku terdengar. Oh ya, kemarin tuh sudah buat 2 surat. Pertama permintaan sosialisasi ke Kanwil seluruh Indonesia, ceki Kabid ya, Kabid itu cekinya. Itu untuk sosialisasi, maksudnya menginformasikan ke kabupaten dan kota gitu ya terkait dengan adanya ISO gitu. Itu yang surat yang pertama. Surat yang kedua video greeting, jadi belum ada yang tadi disampaikan dan dibahas oleh kita bersama, itu belum maksud tidak masuk itu yang terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Amel. Itu dulu mungkin Pak It. Tapi belum ada tindak lanjutnya, Pak, balasan dari GTK. Jadi gini, saya tuh udah konfirmasi dengan Mas Papa ya. Kata Mas Papai, ini atas nama siapa gitu kan? Yang adakan itu GTK atau siapa? Jadi saya katakan ini kan ISO yang tahun kemarin. Yang adakan memang GTK, tapi pelaksananya adalah tim dari Madaris dan GTK berbagi. Oh ya, nanti saya pelajari itu hari Selasa ya. Saya kontak terakhir itu sekalian dengan video greetingnya katanya gitu. Jadi saya belum, nanti kalau udah pick nanti dihubungi oleh Mas Papai. Mungkin saya nanti besok bisalah konfirmasi ke Mas Papai gimana. Tapi kalau ada tambahan, sebagaimana tadi yang dikatakan Pak Ainurofik ya, melampirkan ya, nanti dikonsep lagi mungkin terkait dengan apa yang kita inginkan. Itu dulu. Tadi kan konsepnya sudah dibikin Bu Anis. Mungkin ini nanti bisa ditindaklanjuti, terus besok pagi jam kerja Mas Fajar bisa memastikan ke Pak Papai supaya kita bisa langsung kerja. Iya. Mas Fajar. Itu konsepnya udah di Bu Anis ya? Atau sekaligus aja, sekaligus surat yang tadi dari teman-teman Madaris itu langsung dibikin surat saja, kalau tidak bisa kita jadikan yang misalkan surat kemarin misalkan belum ada kabarnya, mungkin langsung aja dikirim yang revisi yang ada kaitannya dengan sosialisasi tanggal 26 nanti. Ini kan waktunya seminggu, saya kira mungkin masih cukup lah ya. Atau sosialisasinya diundur Mbak Amel, jangan hari Selasa. Terus tanggal 30 Aprilnya mau diundur juga. Emang kegiatannya tanggal 26 dan 30 apa tuh? Saya terlambat, maaf. Tanggal 26 sosialisasi, waktunya 4 hari, tanggal 30 April terakhir loh. Oh gitu. Atau tanggal. Oh iya. Naskah ya? Ya, naskahnya. Atau naskahnya ini
mundur lagi Pak, kan kita seleksinya tanggal 5 ya. Pasti seleksi kan tanggal 5-6 kan. Naskah masuk paling lambat Mei tanggal ya? 4 Mei aja nggak apa-apa. Ya kan? Oh, gitu ya. Oh. Jadi deadline pengiriman naskahnya sampai 4 Mei aja, 5-6 langsung seleksi. Wow. Iya, nggak apa-apa gitu. 2 hari ya cukup kan? Untuk Ya. nanti Mas Gilang untuk milah-milah naskahnya. Ini saya ganti berarti 4 Mei ya, deadline naskah ya. Nah, terus pengumuman pemakalah 9 Mei, terus pemakalah ngasih PPT gitu perlu gitu nggak ya? Kalau kemarin gimana sih, lupa. Kalau ya tetap ada dulu nanti di persiapan ISO ini salah satunya nanti Siap. ya pemakalah kita coba untuk technical meetingnya itu kan. Siap. Itu kan nanti masuk grup kok ya. Ya, Oke, siap. Berarti aman itu, aman. Ya, Jadi pengiriman naskah aja yang 4 Mei. Pengumuman pemakalah, ini kan khawatirnya ini kayak kemarin proses penandatangan di GTK-nya lama. Ya. Makanya ini jeda antara 9 sampai 15 itu untuk mengantisipasi kalau nanti penandatangannya prosesnya tidak sesuai rencana lah ya. Masih ada waktu tanggal 15 sampai 17 ini. Yes. Oke. Monggo yang lain. Pak Fajar berarti besok TL ya Pak, dipastiin ya Pak Fajar. Berarti di info berikutnya, berarti kita nanti tetap mencantumkan itu ya, mencantumkan Zoom-nya. Apa tetap kayak Ya. Silakan, gimana? Nanti kan bunyi mungkin di suratnya atau nggak usah bunyi? Bunyi di suratnya aja. Tapi di suratnya itu nanti link di save as PDF, jadi bisa diklik kan. Mungkin judulnya nggak usah pakai ballroom atau Zoom, enggak, mungkin di pelaksanaannya virtual gitu aja. Iya. Kalau virtual kan bisa, kalau misalnya madrasah lainnya udah siap ya oke, kalau enggak ya pakai Zoom. Kita pakai secara virtual intinya itu ya, kita belum mencantumkan Zoom atau madrasah lainnya itu ya. Berarti Mbak Amel. Tapi kalau yang sosialisasi Zoom berarti. Sosialisasi Zoom, ya? tetap Zoom ya. Zoom-nya yang tanggal 26 kan? Tetap 26 atau mau mundur sosialisasinya? Ajak aja ya. Enggak. Kok malah harusnya besok. Wah, sudah kecepatan kalau besok lah. Tetap ya, 26 ya. Selasa berarti ya? Kemepetan. Iya, Selasa. Oke, ya. Karena sudah pada libur gitu. Oke. Asumsinya. Iya, sudah pada libur, terus kalau nanti semakin mundur, semakin mepet Lebaran, orang sudah konsentrasinya ke Lebaran ya. Enggak juga sih kalau aku. Banyak deadline ya Pak ya. Itu Pak Yitman maksudnya, bukan aku. Banyak deadline Pak Yitman. Ya, tetap ya, tanggal 26 sosialisasi ya. Oke. Selasa berarti ya, Pak Yit ya? Iya, Selasa tanggal 26. Makanya besok dipastikan ya Pak Fajar. Besok sudah hari Kamis. Iya, besok Kamis. Oke. Monggo mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain ada masukan? Halo? Monggo Ibu Bapak. Yang lain? Kalau dari saya sih, menurut saya sudah ya, pertemuan ini kan sudah kita satu persepsi bahwa tetap dilaksanakan apapun nanti yang terjadi dengan beberapa skenario yang nanti kita susun itu ya. Jadi tidak. Oke, terus gini Pak Yitman.
Oke. Mungkin nanti teman-teman perlu membuat perbedaan antara plan A itu seperti apa, plan B itu seperti apa, tetapi mungkin kita internal aja itu, untuk internal aja. Jangan Oh, disampaikan siap. ke peserta, internal Ya, aja ya. kita. Jadi plan A seperti apa, plan B seperti apa, plan C seperti apa, plan D seperti apa. Ya pasti antara yang A dan B pasti ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, ini harus ada legal formal dari tanda tangan Pak Direktur. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita Ya. melaksanakan kegiatan atas nama GTK, tetapi tidak ada surat dari Pak Direktur. Kecuali memang Nah, ini iya. teman-teman sendiri mau mandiri, itu sebenarnya tidak apa-apa. Misalnya kelompok kerja MGMP Ekonomi Surakarta. Nah, kemudian kerjasama dengan apa menyelenggarakan ini, tidak apa-apa itu malahan. Itu bebas malahan kalau seperti itu. Iya. Karena kita kan ada nama GTK-nya ini, jadi harus ada surat resmi dari Pak Direktur. Itu Oke. dua itu Pak Yitman dari saya. Terima kasih. Tadi nyuwun sewu Pak, yang pertama dialah Kasih. jaringan di tempat saya agak error tadi yang pertama. Yang pertama, kita perlu membedakan plan A itu seperti apa, plan B itu seperti apa, plan C seperti apa. Jadi ada perbedaan, kita tahu perbedaannya seperti apa. Tapi hanya khusus panitia saja yang tahu. Jangan sampai pesertanya tahu. Iya, betul. Kalau tahu nanti repot, Pak. Iya. 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 Iya Pak, secara garis besar seperti ini, cuma nanti plan A berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya kalau itu ternyata skenario berjalan normal. Ya, berarti plan A itu kan yang ini ya, berjalan normal. Sama Berarti, seperti yang kemarin ya, plan A kan Ya. sesuai dengan yang rencana awal. berarti kan Yang anggaran, plan yang ya, ada anggaran, kemarin ada terus pertemuan ya, pertemuan, pertemuan panitia ya, ya seleksi naskah. di sini offline panitia, ini salah nanti ya. Panitia, ini ballroom pakainya ya. Ini ya. Terus narasumber, sumber luar negeri, oke. Oke, terus pemakalah, oke. Ini plan A. Plan B, misalkan plan B, ini ballroom madrasah lain ya. B, Tidak ada anggaran. tidak ada ya. Ada anggaran, panitia online ya. Panitia dan peserta ya. Seperti online ini kita pakai Zoom. Zoom ya. Zoom. Luar negeri oke, pemakalah oke. Nah, berarti line C-nya tidak ada anggaran. Tidak ada. Online ya, tidak ada. Terus ini Zoom, narasumber luar negeri tidak ada. Misalkan ini. Ada, akhirnya kita ganti tidak pakai pemakalah luar negeri. Dalam negeri aja. Nah, dalam negeri ya. Coba mungkin ada yang menghubungi Pak Saprion, bisa nggak gabung? Pemakalah tidak ada. Ganti oleh panitia. Ini panitia. Ini ya. Aduh. Kenapa? Ya. Yang plan C keren.
Ya kan lumayan Mbak Mel angka kredit toh. Iya, aku mau 4B ini. Mantap, mau 4B. Ini ya. Anu Pak. Oke. Plan B pembekalan. Oke. Ya. Nah, berarti kan untuk ini kita tinggal nanti butuh undangan ya. Tetap Tetap ya? payungnya GTK. Iya. Ya, GTK nggak ya. bisa. Iya. Oke. Untuk semua Pak, plan A, B, C Iya. itu payungnya GTK semua. Supaya sumebarnya lebih banyak gitu kalau payung GTK. Oke. Perlu skenario terpahit plan C? Enggak, udah itu plan C itu sudah luar biasa itu insya Allah Sudah ya? kayaknya. Ya bisa-bisa yang T itu. Ada D Enggak, lagi. Sudah bisa. Oke. Kalau D Anu, itu Pak paling Gus ramah umum. Lutfi nih, monggo Pak. Enggak. Iya. Monggo Pak, masih di mute Pak. Pak Lutfi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Pak Haji Ain Rafiq yang selalu mendampingi kita. Kabar terbaru dari Amerika Serikat, kebetulan alhamdulillah ada 2 sahabat di Amerika Serikat. Dan karena saya bahasa Inggris saya nggak begitu aktif, akhirnya saya serahkan ke Pak Seprion. Dan Pak Seprion ini komunikasi terus dengan teman saya yang di Amerika Serikat. Dan insya Allah akan dicarikan yang terbaik. Cuma beliau WA saya itu minta tema besarnya segera dikirim biar nanti menyesuaikan narasumber dari Amerika nanti dia akan menyampaikan tema apa. Jadi berarti butuh ini ya, surat narasumber ya Pak, ya Gus ya? Ya yang orang asli Amerika. Kebetulan yang teman saya asli Indonesia, sudah 27 tahun menetap di Amerika gitu. Nah, ini yang dicarikan kan memang orang asli Amerika, profesor, cuma sambil menunggu hasil akhirnya diminta saya memberi tema ke Pak Profesor. Di tema besarnya apa yang diinginkan ISO. Sehingga nanti mohon kalau sudah istilahnya ready, saya dikirimi, nanti saya kirim ke beliaunya nanti. Dan untuk intensitas pakai bahasa Inggris yang itu Pak Seprion, saya tugas sama Seprion aja lah, biar saya nggak punya resiko apa-apa karena basic Inggris saya Pak Seprion lebih bagus. Saya kira itu yang terbaru dari Amerika. Berarti, sudah ada sinyal baik ya dari Amerika ya? Ya, nanti chattingan saya dengan teman Amerika sudah tak kirim ke Bu Nenden juga, mohon bisa dibaca. Gus Lutfi, itu yang diperlukan surat atau tornya aja? Ya, tornya aja, tornya dulu aja, nanti tornya biar dipelajari. Oh iya. Berarti kalau tor di grup sudah ada Pak? Yang bahasa Inggris kan ya? Yang bahasa Inggris itu? Itu bisa tornya. dikirim ulang ke saya ya, yang pribadi. Biar Japri aja, Japri. Ya, dikirim ulang Japri. Oke, Japri ya Pak Fajar ya, yang bahasa Inggris ya. Berarti belum butuh surat ini ya, Pak Lutfi? Ya. Surat ini belum ya? Belum, hanya minta temanya. Tornya dulu aja. Oke, tor ya, nanti pakai. Makasih. Oke. Oke. Yang lain? Berarti kalau skenario ini jalan, tetap ya, pembicara kuncinya, keynote speaker-nya, tetap Pak ini ya, permohonan ke Pak siapa? Yang inovasi? Oh, Pak Mark. Hebat ya, Mark Oliver. Iya ya, berarti tetap. Oke, ini yang persiapkan surat. Mark Oliver ya, Pak Fajar. Ini masih ada filenya Pak Fajar. Nah, untuk surat ke Pak
Pak Oliver ini tetap dari panitia atau atas nama GTK Pak Rofik? Ya GTK lah. GTK. Ini surat undangannya atau apanya? Yang permohonan ke Pak Permohonan. pembicara. Speaker. Apa sebagai narasumber inti? Panitia dong, panitia. Panitia aja ya. Panitia. Oh. Kami dulu panitia juga. Oke. Panitia ya. Ini kayaknya filenya masih ada nih, filenya. Terus Oke. Nanti kirim aja. iya, selain ini kalau Pak Menteri juga, Pak Menteri gimana Pak Rofik? Dari panitia apa dari GTK? Mengetahui Dari GTK? GTK kalau Pak Menteri. Pak Menteri di GTK ya. Ya, dari GTK. Makanya surat-surat itu nanti tetap komunikasinya dengan Mas Ropai karena TPE Pak Direktur kan. Iya. Iya. Nanti besok dipastiin sama Mas Papai Pak sampai di mana suratnya Pak Iya, Fajar. betul. Iya, Mbak Mel. Ya. Ini cukup. Monggo, yang lain tambahan. Berarti kalau Dan- Pak Lutfi tadi ada angin segar ya terkait dengan narasumber, berarti paling mungkin kan itu plan B gini. Kalau Ya, karena plan A itu masih di awang-awang Iya. karena sesuatu yang berbau dompet itu agak repot untuk ini. Nah, sedangkan untuk plan C itu nggak mungkin karena plan C narasumber sudah ada kan gitu ya. Ya. Nah, kemungkinan paling besar ya plan B itu, kemungkinan besar. Nah, kita harus mempersiapkan di sana. Yang catatan saya tadi itu, kalau memang harus pakai Zoom dan kita terkendala tidak tahu bagaimana kekuatan sinyal masing-masing, dan yang bisa melaporkan ya yang biasa Zoom di tempat masing-masing itu. Nah, kalau saya sarankan cuman ada backup tadi, Bu Amel, misalnya ya. Yang Pak siapa tuh Mark Oliver tuh nanti pendampingnya siapa. Nah kalau si Pak Sebrion terkendala siapa yang menjadi layar keduanya gitu kan yang terpental itu yang harus disusun kalau memang kita mengarah ke plan B itu. Kalau plan A sudah nggak perlu karena plan A kita sudah matang di sana pembahasan sebelumnya. Kalau plan B ini yang perlu dipertajam lagi terkait dengan kalau memang opini dari progres dari Pak Lutfi tadi benar gitu kan. Nah ini memang kuncinya ada di Pak Sebrian terkait dengan sumber tapi belum hadir. Mungkin itu ya kalau dilihat dari diskusi ini. Gitu Pak Yitna. Oke, berarti ini nanti yang mendetailkan ini menjadi lebih rinci ya. Nanti dari Mbak Anis CS nggih, Ceng Anis. Anis sudah lir-lir kayaknya. Iya benar saya acara itu benar. Mbak Anis Ditulis aja jadi catatan ya. untuk Bu Anis gitu Mbak, nanti supaya nggak lupa. Ini ya, tim acara ya, ini saksi acara. Mendetailkan si yang ada kemarin berarti kan ini yang sudah jadi ya. Oke. Mbak, termasuk orang backup ya. Nah, gitu ya. Ya, ini berarti nanti yang dari tim acara. Ini Mas Gilang nggak hadir ya? Sudah Belum ada. Tapi Mas Gilang kalau di grup dicolek bisa kok Pak, nggak apa-apa. Enggak, katanya dia sudah mulai mudik. Mudiknya yang susah sinyal itu ya? Iya. Ya, itu masalahnya itu sih. Biasa sih. Sudah minta beberapa password penting untuk nanti kalau Mas Gilang sudah susah dihubungi, ya sudah bisa di ini. Oke.
Ini 2022 loh ya. Itu susah sinyal di mana sih itu? Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya pikir cukup Pak, insya Allah. Cukup ya. Berarti nanti tindak lanjutnya Pak Fajar itu mengecek surat ya, termasuk nanti. Oh ya, monggo Bu Neli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama panitia. Ini panitia udah bekerja luar biasa dengan segala macam rancangan kegiatan kan. Yang saya pikirkan satu, melihat chat kita di grup yang pendaftar hanya beberapa. Jadi saya mikir gini, gimana sih supaya teman-teman kita itu tertarik mengikuti kegiatan ini walaupun secara online gitu. Sementara saya ngomong kemana-mana di binaan saya sendiri, ala Bu susah, ala Bu nggak bisa gitu. Saya pengen tahu dari teman-teman yang udah berpengalaman ini, bagaimana sih caranya agar itu teman-teman yang lain, teman-teman saya itu tertarik mengikuti kegiatan ini. Hanya itu aja. Oh, ya. Kalau saya malah gini Bu Neli bisa mengadakan sosialisasi, mengundang Mbak Amel itu kan. Bisa itu. Undang Pak Yitman juga Bu Neli. Kok jadi yang Iya, bisa dilaksanakan sebelum tanggal 26. Mungkin Bu Neli bisa langsung ada binaannya. informasi dari Amerika, langsung nanti insya Allah 5 menit lagi beliau masuk memberi kabar. Langsung dari Amerika masuk Zoom nanti biar teman-teman lebih tenang. Oke. Alhamdulillah. Gimana Bu? Ditunggu 5 menit lagi beliau masuk. Masuk di Zoom. Dibuat Masuk di Zoom. sosialisasi ya. Masuk di Zoom nanti biar langsung Oke. ketemu teman-teman bisa ditanya langsung. Mbak Amel, translate ya. Raisa bahasa Inggris. Ini tak stop dulu. Oh ya, ini Bu Neli bisa mengagendakan di guru-guru binaannya untuk ikut sosialisasi ini. Iya benar-benar. Malah buat tidak harus sesuai dengan jadwal kita tanggal 26 ya, tapi bisa mungkin sebelum itu malah coba diundang itu kan. Untuk sosialisasi Zoom itu. Oh iya, saya undang Semua Mbak Amel. enggak semua redaktur Madaris insya Allah bisa Bu Neli. Jadi ada Pak Yitman, ada Pak Fajar, Mbak Hanum gitu. Mbak Reza, Mbak Anis, semuanya insya Allah bisa. Siap, teman-teman siap membantu. Iya, misalnya nanti entah di tanggal 25 ya. 25 hari apa tuh ya? Hari Senin ya? Ya. Coba nanti saya agendakan hari Senin ya, karena tanggal hari Jumat saya udah mudik juga, Jumat sampai Jumat depannya. Insya Allah nanti ya. Sebelum mudik dikompori dulu. Oke, insya Allah ya. Nanti saya iniin ke anggota kapan ininya ya. Makasih. Siap, terima kasih Bu Neli. Iya, jadi Ibu Bapak semua jika misalnya ada punya jejaring, guru-guru madrasah gitu, silahkan nanti siapapun bisa diminta untuk sosialisasi di daerah masing-masing. Selain sosialisasi resmi ya, tanggal 26 April ini tapi kita tetap nunggu dari Pak Direktur sih. Ya. Yang 26 resmi ya dari Pak Direktur ya. Ya, jadi 26 tuh resmi dari kita dari GTK kan nanti payungnya. Kalau yang mau yang tidak resmi, yang informal tapi berkaitan dengan ISOW, silahkan nggak apa-apa gitu kali ya Pak ya. Ya bagus itu Mbak Neli itu. Artinya gini, sebenarnya kan Mbak Neli kan pengennya guru-guru itu atau binaannya itu bergairah untuk menulis karya ilmiah kan sebenarnya itu. Nah, kebetulan momentumnya ada ISO kan gitu. Jadi intinya sebenarnya ingin menggugah sense of jurnalnya itu, jurnalisnya itu sebenarnya. Saya kira teman-teman redaktur siap semua itu saya kira. Adanya Mbak Amel yang lain juga siap saya kira itu. Apalagi Mbak Amel lebih siap lagi kalau. Iya, begitu. Iya, bukan Mbak Amel. Kalau wilayah kami Sumatera Utara itu yang namanya menulis,
saya jujur aja, tengoklah kalau guru berprestasi nggak muncul-muncul dari wilayah kami. Jadi saya sedikit iri gitu, melihat teman-teman yang lain kok bisa, kami kok enggak gitu. Iya, oke. Oh, kami kan Bismillah, insya Allah. sendiri-sendiri Bu Nelly, kebetulan ditemukan di simposium Sumatera ya. Ya, enggak, maksudnya kalau sering ketemu gitu, sering di ketemu teman-teman gitu, insya Allah nanti kan jadi semangat Bu Nelly. Ketemu teman-teman yang lain dari daerah yang lain. Sekarang kan apa-apa bisa pakai Zoom, bisa sampai Ya, sebetulnya kalau kemana-mana. ketemu teman-teman terus Saling nyemangati. tumbuh semangat. Iya kan? Isa wes bismillah. Iso. Iya, lanjut Pak Is. Lanjut. Mungkin dari yang lain, kalau dari saya cukup sih, tinggal nanti mungkin saya kemas lebih apa ya, ya redaksinya mungkin dikemas lebih enak dibaca, bukan pilihan kayak gini. Tinggal saya dibentuk narasi lah, bukan apa cuplikan potongan kayak gini nanti itu. Dari saya cukup Mbak Mel, mungkin dari yang lain monggo. Kita nunggu kawannya Gus Lutfi itu. Oh, itu iya. yang orang Indonesia itu, jadi bukan orang Amerikanya yang mau gabung. Oh iya. Pak Yet, itu Tor bahasa Inggrisnya nggak ada di saya cari di grup ya? Di grup Nggak ada kayaknya. Bisa nggak ada yang bahasa Inggris? Adanya bahasa Arab loh. Ini istilahnya orang asli Indonesia yang akan masuk Zoom nanti yang menghubungkan ke Mas Fajar. Profesor Amerika. Tapi beliau sekarang masih di kamar mandi, katanya masih kan selisih kalau di Amerika sekarang jam 9.24 pagi. Di Amerika. Oh, mandinya lama ya Pak Gus Lutfi ya? Enggak, Mandinya sebentar lama lagi ya? kamu bilang sama saya 5 menit lagi. Masuk ruangan katanya. Iya, oke. Udah, mandinya orang Indonesia. Ini nggak ada skenario. Pak Fajar, udah tak kirim tuh. Mau bantingan offline. Maksudnya skenario bantingan offline gimana? Artinya misalkan ini panitia offline, tapi biaya sendiri itu loh. Terus peserta online. Mungkin enggak? Kalau dari Madaris sih, monggo. Aku nggak enak yang dari yang lain. Mau berapa hari kalau kita mandiri? Pak Rofik, bisa nggak ya Pak misalkan dibuatkan surat yang dari GTK, tapi intinya untuk membantu akomodasi pendamping ISO itu kan? Yang membantu siapa? Madrasah masing-masing. Oh bisa, kalau itu bisa. Ya. Bisa. Ya, yang kayak dulu simposium 2019 kan ada sebagian yang biaya mandiri itu kan dari madrasah. Bisa. Bisa ya. Jadi nanti kan kita list panitianya siapa saja. Cuma kan ini sasarannya adalah kalau yang bisa begitu biasanya itu adalah teman-teman yang PNS. Nah, cuma panitianya ini kan tidak semuanya PNS nih. Iya kan? Iya. Panitianya kan tidak semuanya PNS. Nah, tapi kalau misalnya PNS, kita tidak ada masalah. Surat itu tidak ada masalah. Bisa kita buat. Cuma kalau misalnya yang non PNS, kemudian madrasahnya swasta itu kan agak berat ya. Berat ya. Nah, terkait dengan anggaran. Tapi kalau yang PNS kemudian bertugas di madrasah negeri kemungkinan bisa itu karena ada istilahnya surat dari direktorat. Itu bisa tuh Pak, bisa. Bisa ya, oke. Nanti itu kan ada jalan lagi kan? Bisa. Bisa ya. Berarti
bisa nanti itu jadi plan B2 ya, B1 ya. Kita doain plan A berjalan lancar. Kita doain plan A berjalan lancar. Amin. 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 Optimis Itu aja plan sih. A, plan B, plan C, plan D. Yang plan C jadi plan D, plan B jadi plan Ini itu ketikin. plan C. Nah, ini plan B, panitia offline ya. Offline. Peserta online ya. SP2. Nah, ini Plan C. Yang tadi plan D. Bener Pak Rofik pokoknya. Plannya sampai D. Aduh. Biasanya memang the power of kepepet itu biasanya rasionya jalan semua. Iya betul. Giliran kepepet malah otaknya jalan semua ini. Iya. Moncer. Berarti ini sekarang sama ya. Kalau belum deadline nggak muncul idenya, Pak. Iya. Kan dari kemarin juga ide-ide nggak ada juga. Nah, ketemu nih sudah. Ya, semoga bisa plan B ya. Masalahnya sudah beli seragam, Pak Rofik. Iya, kirimannya udah nyampe lagi. Ya, gini, maksud saya gini ya, teman-teman semua ya. Jadi memang masalah pengembangan diri ini kan memang memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Nah, kita dari Direktorat GTK itu kan bisa melakukan itu kan tentunya harus biaya anggaran kan. Tentunya biaya anggaran. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ini semuanya itu sudah guru utama, ini masalah seperti ini itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma masalahnya kawan-kawan ini masih 3D itu yang jadi masalah itu. Kalau kawan-kawan ini sudah guru utama semua, masalah seperti ini kecil gitu. Makanya saya mendorong ke sana. Masih 3C, Pak, ngurus 3D nggak jadi-jadi, gagal. Loh, Pak, nggak, yang ini yang 4B nggak jadi online ya, Pak? Jadi 4B-nya online. nggak jadi. Makanya kemarin apa ya? Ini malah ngomong itunya ya. Kemarin itu kan teman-teman pengawas 4K itu kan ngumpul itu. Ada webinar khusus tentang pengisian Simpek 5. Guru-guru bisa itu dilakukan itu pentingnya ketika madrasah berbagi di situ. Itu teman-teman pengawas kemarin melakukan itu dan banyak yang berhasil. Jadi kan nggak perlu bawa berkas ke Jakarta lagi gitu-gitu kan sudah nggak perlu. Soalnya saya sudah diabani berapa juta untuk bawa berkas ke Jakarta, saya pokoknya nggak mau bayar kayak gitu. Nah, itu pentingnya gerakan kita itu di situ. Jadi kita sudah ada simpatika, sudah ada jurnal madaris, sudah ada GTK Madrasah Berbagi, sebentar lagi ada PKB yang sempurna. Terus yang kelima ini yang kawan-kawan mau masuk itu yang teknologi tercanggih itu kan dalam rangka itu semua. Sebenarnya saya itu arahnya guru-guru itu utama itu loh. Guru-guru utama itu mikir yang seperti itu kecil sekali. Nanti bareng-bareng ke 4B-nya ya. Ya. Ada yang mau nunggu saya masih 3C sampai sekarang. Ya. Orang nunggu Bapak jauh lama kali. Ya. Jadi kalau menurut saya gini, saya senang ketika kawan-kawan saya bangga, kawan-kawan ini sekarang sudah mulai sadar itu, sense of karirnya ini sudah mulai muncul ini. Saya bangga banget ini. Saya bangga banget, terus terang saya bangga banget. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin memberikan wahana-wahana yang menuju ke sana. Ya, kayak misalnya kayak webinar tentang pengisian Simpek. Nah, itu dilakukan saja. Kan kita sudah punya GTK Madrasah Berbagi. Itu misalnya pagi acara itu bisa, siangnya lagi acara itu lagi bisa, dan langsung praktek memasukkan dokumen-dokumen ke Simpek 5 itu kayak apa itu sudah ada narasumbernya dan itu udah banyak. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Itu kalau dilakukan kayaknya banyak banget Pak pesertanya Pak. Oh ya, iya makanya. Cuma kan gini Pak Yitman, ini kita bicara itu lagi ya, kembali ke sini ya, karena ini menarik ini.
memang tujuan akhir saya itu sebenarnya itu, Pak. Tujuan akhir seperti mungkin teman-teman pernah lihat itu yang SIM PKP yang saya putri itu, yang warnanya oranye waktu itu ya. Jadi itu kan ada SIM AKG, AKGTK itu yang satu. Kemudian ada SIM seleksi, ya kan? Ya. Kemudian ada SIM KKGTK. Kemudian ada SIM online learning. Nah, kemudian ada SIM diklat. Kemudian ada lagi SIM MIQE itu. Nah, yang terakhir itu kan SIM 5 itu, Pak. Itu sebenarnya arahnya ke Iya, sana. betul. Nah, ketika Iya, betul. teman-teman mau naik pangkat, itu kan dia harus punya jurnal, harus punya pengembangan diri. Itu semuanya kan melalui PKB kan bisa. Baik luring maupun daring itu kan semuanya dinilai. Alhamdulillah PKB itu sudah kan bergabung Pak Rofik beliaunya. Monggo bisa Alhamdulillah. dipanggil nggih, monggo bisa dipanggil Pak Rofik. Monggo Pak Yetman, biar dijelasin Pak Yetman aja sama Pak ini Pak Ahmadin Bapak ya. Alhamdulillah. Oke. Ahmad ya. Terima kasih. Selamat datang Pak Muhammad Ahmad di rapat panitia ISO 2022 ini ya. Terima kasih juga atas bantuannya untuk mencarikan narasumber dari guru di Amerika sebagai salah satu narasumber di kegiatan ISO kali ini. Sekedar memperkenalkan bahwa ISO itu ini dilakukan oleh guru untuk guru ya, dan juga oleh pengawas di bawah pembinaan dari Pak Ainur Rafiq selaku Kasubdit Bina GTK MTS MA. Ini kita kemarin tahun 2021 sudah melaksanakan ISO yang pertama, dan rencana di tahun 2022 ini kita akan mengadakan ISO yang kedua, rencananya nanti tanggal 18 sampai 23 Mei dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Tema yang kita ajukan yaitu tentang digitalisasi pendidikan di madrasah atau di dunia pendidikan yang kita kaitkan dengan metaverse ya, digitalisasi pendidikan di era metaverse ini. Ini tema besarnya, dan nanti Bapak Ibu guru bisa mengangkat banyak tema atau banyak isu di sana seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, terus di dalam pengelolaan madrasah dan lain sebagainya. Itu yang bisa sekedar saya sampaikan. Monggo mungkin Pak Muhammad bisa membantu kami terkait dengan narasumber yang kami butuhkan tersebut. Terima kasih. Monggo kepada Pak Muhammad. Oh, masih di mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kapan hari dihubungi Gus Lutfi. Jadi saya sudah menghubungi dua profesor. Yang satu kebetulan masih di Prancis, tapi belum. Kalau beliau ini, yang satu ini Dr. Rip, gitu ya, sering ke Indonesia, punya proyek di Indonesia, cuman dia lebih fokus ke pendidikan tinggi, ke universitas gitu. Yang profesor satunya itu punya, saya share biografinya dia. Beliau ini belum saya hubungi, cuman direkomendasikan oleh Dr. Rip. Jadi beliau ini, Dr. Goldstein ini pernah punya proyek dengan World Bank di Indonesia. Jadi dia mungkin familiar dengan Indonesia. Apakah memang itu sesuai dengan yang diharapkan? Kalau memang fokusnya lebih teknis, pendidikan tingkat SMA atau aliyah, mungkin bisa dicarikan guru atau selain profesor. Nah, jadi terserah apakah saya lanjutkan yang profesor ini, atau saya carikan yang lebih teknis, pendidikan high school, SMA atau aliyah. Jadi kalau ini lebih banyak di perguruan tinggi Pak ya?
Bukan, dia penelitiannya proyeknya ini lebih pendidikan juga, Pak. Dia jurusan pendidikan, cuman yang satunya lagi yang doktorit bukan yang ini. Yang ini lebih pendidikan dalam arti umum, policy. Lebih ke kebijakannya. kebijakannya. Oke, kalau ini bagus juga sih, policy and evaluation ya, berarti tentang penilaian juga ya. Iya. Iya. Dan dia familiar dengan Indonesia karena ikut World Bank Project dan sering di Hong Kong, proyek di Hong Kong 3 tahun. Jadi kalau memang bisa diterima, ya kalau enggak bisa dicarikan yang gimana, atau mungkin ada semacam garis besar seperti apa yang diinginkan untuk dicarikan. Ya mungkin bisa disampaikan Pak Yitman tema besarnya kita. Tema besar kita tentang digitalisasi pendidikan di era metaverse, Pak. Sebenarnya lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Oke. Kalau begitu dicarikan profesor yang lebih lebih fokus ke teknologi ya, teknologi pendidikan ya. Iya, betul Pak, di teknologi pendidikan. Ya, nanti kalau gitu saya coba carikan lagi yang lain yang kira-kira lebih fokus ke, jadi nggak harus orang yang tahu tentang Indonesia, tapi lebih fokus ke tentang teknologi pendidikan di era sekarang ini ya. Iya, betul. Oke. Iya, kalau begitu. Yang kita itu ya, kalau ini ya bagus sih. Apalagi kalau bisa, ini kan kalau misalnya dikaitkan dengan PISA, dengan evaluasi yang digital, mungkin sebenarnya bisa juga ya. Atau bisa juga. Tentang kebijakan tentang digitalisasi pendidikan. Mungkin kalau beliaunya mengangkatnya juga bagus juga, Pak. Oke. Ya kalau begitu. Ya, cuman kalau baca bidang beliau nggak ke situ ya ini. Ya. Riset-risetnya kan gender, family literasi, educational border crossing gitu ya. Takutnya nanti beliau kesulitan ketika kami meminta tema besar itu, gitu aja sih sebetulnya. Iya, ya begitu. Nah, ini dicarikan yang lebih ke teknologi pendidikan. Ya, digital. Ya, betul. Coba carikan lagi nanti. Matur nuwun sangat Pak Ahmad. Kalau yang sebelumnya gimana Pak, yang saya dapat info dari Gus Lutfi ada 2, itu bidangnya apa ya? Kalau profesor yang satunya ini dia jurusan international agriculture, jadi lebih ngarah ke pertanian trade, istilahnya perdagangan pertanian. Perdagangan ya. Iya, jadi lebih jauh lagi, bukan pendidikan lagi. Iya. Kan dia sering punya proyek di Indonesia juga. Jadi misalnya memberikan pendidikan dosen-dosen Indonesia untuk datang ke sini, untuk kayak begitu. Jadi lebih mengarah ke pendidikan perguruan tinggi. Ya. Ke perguruan tingginya ya. Ya, kalau yang satunya malah, cuman dia lebih, saya konsultasi ke beliau kebetulan pembimbing saya waktu ngambil S3. Dia yang memberikan usulan, coba ini gitu. Terus kemudian nanti saya coba tanya lagi kira-kira kalau lebih mengarah ke teknologi itu kira-kira siapa. Nanti kalau enggak saya cari. Ya. Terus ini Pak Muhammad, ini terkait dengan apa istilahnya kalau kita fee atau professional fee. Itu kan kita tidak ada fee ya, tidak ada honor lah untuk narasumber. Itu gimana Pak tanggapan dari sana Pak? Wah, saya nggak tahu. Coba nanti saya tanyakan ke dokter itu. Iya, karena kemarin ada ya yang dari mana itu kan dia seorang guru, lah terus dia menanyakan bagaimana kalau kan dia kan harus meninggalkan kelas, berarti kan harus ada guru pengganti lah, itu kan mereka dengan guru pengganti kan harus membayar itu. Oh iya. Nah harapannya memang kalau bisa yang free ya, artinya tidak
tidak berbayar itu kan. Oh gitu ya. Ya Iyalah. saya coba, saya belum saya belum pernah, kebetulan belum pernah mencarikan narasumber, jadi untuk ke situ, nah saya bisa tanyakan nanti ke yang dokter itu lebih jelas. Ya, dia sudah terbiasa ke Indonesia, jadi memang dia orangnya ringan banget. Kalau dia, saya lebih, kalau kebetulan karena dekat sekali dengan yang dokter Reed itu, jadi kalau nanya ke dia lebih enak gitu loh. Kalau yang belum kenal banget kan nggak enak. Ya, kemarin nanti Pak Ahmad sudah menyarikan, terus ternyata mereka minta fee, sementara kita tidak menganggarkan untuk sana, Pak. Oh gitu ya, ya. Itu kan mungkin lebih enak dibicarakan di depan dengan narasumber yang Bapak rekomendasikan itu. Ya, saya coba nanti ke dokter Reed, bagaimana apakah memungkinkan untuk seperti itu. Kemungkinan ya saya belum tahu, nggak belum tahu, kalau saya belum tahu. Nanti coba saya tanyakan. Monggo dari Gus Lutfi, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Pak Mas Muhammad Ahmadin. Jadi yang akrab dengan saya itu adik beliau, namanya Mas Ahmad Fauzi. Jadi kita dulu sama-sama di IAIN Sunan Ampel Malang. Kebetulan kita sama-sama main musik band kampus. Cuma beliau angkatannya di atas saya, sehingga ada grup alumni band kampus itu sampai sekarang Mas Fauzi masuk di situ, sehingga komunikasi awal dengan Mas Fauzi dikenalkan kakak kandungnya namanya Mas Muhammad Ahmadin. Saya kira itu Pak Suyino. Jadi insya Allah nanti beliau akan komunikasi pakai bahasa Inggris dengan Pak Seprion. Katanya sudah kontak Pak Seprion, Pak ya? Ya sudah. Iya. Kalau saya bahasa Inggrisnya itu non aktif ini. Oh, sama. Merendah. Saya juga pasif. Oke, makasih. Ya. Kalau Pak Muhammad Ahmadin ada kegiatan, monggo, karena kita selisih. Kalau di Amerika kan jam 10.44 ya, Mas Ahmad. Pagi. Ya, oke. Terima kasih, Pak Suyirman. Terima kasih. Saya nggak pamit dulu. Terima kasih. Ya, berarti nanti ada rekomendasi narasumber yang lain ya Pak Ahmadin ya? Ya, saya carikan yang lain. Kemudian ini istilahnya minta bantuan gitu kan. Jadi nanti kemungkinan kalau mereka mempunyai program proyek, ini berapa kira-kira waktunya berapa menit, berapa jam, Pak? Waktu presentasinya? Biasanya kita 1,5 jam lah, paling lama Pak untuk Iya. Alokasi waktunya. Ya, makasih, mudah-mudahan ketemu. Ya, matur nuwun Pak Ahmadin. Salam kenal semua. Mungkin dari Pak Rafiq ada yang mau disampaikan. Oke. Ini Mbak Amel. Ini kebetulan luar biasa nih kita ketemu dengan Pak Muhammad Ahmadin ini. Barangkali nanti kalau misalnya memang narasumbernya itu memiliki giroh sama kayak kita seperti ini ya. Modelnya ala-ala ketika madrasah berbagi lah, katakanlah begitu. Mungkin nanti kerjasamanya bisa dilanjut, Amel. Ya, untuk kegiatan-kegiatan apa gitu. Karena kita sekarang dengan Amerika saya kira sudah tidak terlalu bordernya sudah tidak terlalu jauh ya, karena kita sudah pakai Zoom. Nah, jadi mungkin itu kan untuk link Zoom meeting kita itu kan ada 6 tipe itu Mbak ya. Jadi yang pertama itu akademik, yang kedua itu eksperimentatif, yang ketiga itu artistik ya, mungkin seni-seni dan sebagainya. Kemudian promotif, kompetitif, misalnya lomba-lomba begitu. Kemudian yang terakhir kan dokumenter inspiratif. Jadi bisa kita pakai. Mungkin nanti bisa dikembangkan itu Mbak Amel terkait dengan kerjasama kita dengan teman-teman di Amerika. Saya kira apalagi ketika kita sudah masuk di K5 itu ya. K pertama kan simpatika, K kedua kan jurnal madaris, K ketiga kan ketika madrasah berbagi, K4 itu kan simpekapi yang rencana kita itu. Nah ini kita sudah mulai masuk ke K5 melalui ISO 2 ini, kita mulai masuk ke K5. Barangkali itu dari saya Pak Edman. Saya kira momentum malam ini saya kira sangat luar biasa. Kita ketemu dengan saudara kita yang ada di Amerika. Dan bantuannya Pak Ahmadi. Ya, terima kasih. Iya, saya terima kasih. Sama-sama. Siap-siap kita minta bantuan terus Pak Ahmadi. Oh, iya Pak, bisanya saya bisa insya Allah.
Ya, insya Allah nanti kalau ada pembicara dari Amerika, suasananya akan lebih menarik dari peminat lah teman-teman guru untuk berbagi bagaimana sih pendidikan di Amerika, bagaimana pemanfaatan teknologi di sana itu kan. Karena memang kalau di Indonesia sekarang kita khususnya madrasah itu kan memang sedang gencar-gencarnya melakukan apa ya madrasah digital itu kan. Nah ini biar kita bisa sharing seperti apa sih yang di Amerika. Sebentar, saya itu di sini kebetulan ada sekolah Islam. Saya nggak tahu sampai SMA apa enggak ya, kayaknya enggak ada SMA-nya mungkin. Kalau misalnya minta tolong salah satu gurunya gitu gimana? Bagus malah. Bagus sekali tuh Pak, bagus sekali. Makanya tadi saya minta Mbak Amel kalau bisa nanti kerjasamanya dilanjut itu. Iya. Dilanjut atau Bu Nurani yang terkait dengan 6 tipe link Zoom meeting kita itu Mbak Neng. Iya. Mungkin kalau gitu saya coba hubungi yang madrasah di sini nih Pak ya. Iya. Kalau ada yang jejak SMP Pak, jejak SMP atau MTS Pak, biar nanti kita tidak lanjuti dengan madrasah saya Pak. Terus gitu dia. Ya, secara umum beliau punya apa ya Pak, praktik baik gitu ya Pak mengenai tema besar kita gitu. Jadi malah bagus ketika guru juga sama guru juga nggak apa-apa Pak. Ya, kalau yang berkaitan dengan muridnya kalau memang diajar guru lain dari Amerika itu kan sudah sebuah kepuasan itu Pak. Biar gurunya terus. Jujur kita semangat juga jadi guru di sini. Tetap suasana belajarnya akan berbeda. Iya. Iya, Pak. Ada juga yang istrinya dosen saya itu ada yang guru, cuman dia dari Iran, tapi jadi dosen di sini udah puluhan tahun. Jadi guru di sini, guru SMA kalau nggak salah. Itu ada juga, kemarin juga dikasih tahu itu. Terus ada yang tadi yang sekolah Islam ada di sini. Kebetulan namanya apa itu? Lexington Universal Academy. Jadi itu sekolah Islam di sini ada. Kalau memang nanti ada yang bisa share tentang pengalamannya tentang mengajar di era online ini, kemungkinan bisa saya. Kalau memang ada yang bisa, nanti saya coba hubungin. Iya. Ya, terima kasih sekali Pak. Ya, insya Allah nanti saya. Yang lain, monggo mungkin ada pertanyaan. Sampun. Ya. Selamat malam. Saya lanjutkan kegiatan. Yes. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sehat selalu di sana. Iya, amin. Iya. Sekarang kita sedang siang ini jadi masih belum makan. Siang sana ya. Iya kan. Buat mataharinya, coba saya tunjukin mataharinya. Ya. Ada lagi? Sampun. Nah ini kan siang terang benderang. Oh iya sih. Iya. Di sini sudah mau jam 10 malam, Pak. Iya. Iya. Iya, matur suwun, Pak. Matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun. Saya selalu di sana. Bapak Muhammad, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain? Cukup, silakan ditutup atau Pak Rafiq ada yang akan disampaikan Pak terakhir? Cukup ya. Cukup. Ya, monggo Pak Yitman ditutup. Saya serahkan ke Pak Yitman aja yang nutup dengan doa. Oh, enggak ada ya. Pak Yai memimpin doa Gus. Pak Lutfi. Monggo untuk penutupan saya serahkan ke Pak Lutfi, Gus Lutfi ya, biar diijabahi, biar berkah acara ini nanti bisa berjalan lancar. Monggo Gus Lutfi untuk memimpin doa penutup pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi bi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal mauta alal islami wal iman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takbirana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tahlilana wa du'ana ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih. Ya.